Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Handayani Batubara dengan NPM C1C0201112. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu Relative Security and Earning per Share. Kita masuk ke materinya. Itu ada saham preference yang dapat dikonversikan. Saham preference yang dapat dikonversikan adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preference yang dapat bonus. Kemudian, konversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian dan laba. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai sering didebit dari laba ditahan. Kemudian, kita akan membahas waran saham. Waran saham merupakan pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya, penggunaan waran dapat berdampak kepada pemegang saham untuk membeli harga saham biasa perusahaan dengan harga lebih murah. Situasi atau kondisi yang bisa membuat penerbit waran saham yaitu ada 3. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua, memberikan preemptive right atau hak membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham. Yang ketiga, sebagai kompensasi kepada karyawan. Kemudian, pada waran saham ini ada 3 situasi. Kita akan membahas situasi yang pertama dulu. Waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya, yaitu pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang, digunakan dengan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas, yaitu akun agio saham waran, didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Lalu pada situasi kedua, hak membeli saham tambahan pada penerbitan saham baru secara proporsional, yaitu untuk mencegah dilusi atas voting yang merupakan opsi jangka pendek dan perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai wajar per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Pada situasi yang ketiga, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Kedua, metode pelaporan opsi saham. Ada 2 metode, yaitu metode nilai intrinsik dan metode nilai wajar. Metode nilai intrinsik yaitu perbedaan harga saham dengan cara menggunakan waran saat waran diberikan, dan metode nilai wajar yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kemudian akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu menentukan beban kompensasi dengan menghitung metode nilai wajar dan mengalokasi beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Menghitung harga per lembar saham. Untuk menghitung harga per lembar saham ada 2 cara. Yang pertama, secara sederhana atau LPS sederhana, yaitu menghitung harga per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Rumus LPS sederhana adalah
LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preference dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Kemudian cara yang kedua, yaitu secara kompleks atau LPS dilutif, yaitu menghitung laba per lembar saham setelah memperhitungkan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, maka perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Ada penyesuaian laba. Penyesuaian laba itu dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Kemudian bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Lalu perubahan pendapatan atau beban dari konvensi efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Lalu yang terakhir, penyesuaian saham biasa beredar. Penyesuaian saham biasa beredar itu ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat dimaklumi jika ada penyampaian saya yang salah atau kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.